negeri Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Sebelumnya Oman berada di bawah kekuasaan Jaifar dan Iyad ibnu Julandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada mereka berdua untuk mengajak mereka memeluk Islam. Teks surat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibnu Abdullah kepada Jaifar ibnu Julandi dan Abdu ibnu Julandi, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya aku mengajak kalian berdua dengan dakwah Islam. Masuklah ke dalam Islam, niscaya kalian berdua akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk mengingatkan orang hidup dan menjelaskan kebenaran kepada kaum kafir. Sesungguhnya kalian berdua jika menerima Islam, aku akan menunjuk kalian berdua sebagai pemimpin. Dan jika kalian berdua enggan untuk mengakui Islam, maka kerajaan kalian berdua akan lepas dari tangan kalian. Kudaku akan menginjakan kakinya di wilayah kalian, dan kenabianku akan terlihat di kerajaan kalian. Surat Nabi ini ditulis oleh Ubay bin Ka'ab dan dibubuhi stempel kenabian. Yang menyerahkan surat itu adalah Amr bin As. Saat surat itu diserahkan, terjadi diskusi dan dialog antara Amr dan kedua putra Julandi itu, hingga akhirnya Allah memberikan hidayah kepada keduanya untuk memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengakui dan mengesahkan keduanya sebagai pemimpin di wilayah itu. Setelah Rasulullah wafat, seorang pembesar Oman yang dijuluki si pemilik tanduk, yaitu Lakit ibnu Malik al-Azadi, mengaku sebagai nabi. Pengikutnya adalah orang-orang Oman yang tak punya pengetahuan kuat. Al-Azadi berhasil menguasai mereka. Bahkan ia berhasil pula memukul mundur kekuatan Jaifar dan Iyad sampai mereka tersingkir ke ujung perbatasan wilayah Oman, tepatnya di sekitar daerah pegunungan dan pesisir di sana. Jaifar lantas menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memberitahukan masalah ini sekaligus meminta bantuan bala tentara. Abu Bakar As-Siddiq menjawab permintaan itu dengan mengirimkan Huzaifa ibnu Muhsin al-Himyari dan Arfajah ibnu Hasama. Huzaifa ke Oman, sedang Arfajah ke wilayah Muhrah. Abu Bakar memerintahkan keduanya untuk berkumpul dan memulai misinya di Oman. Setiap orang dari keduanya sesuai instruksi Abu Bakar adalah pemimpin bagi rekannya dalam tugas ini. Setelah mendekati wilayah Oman, keduanya menulis surat kepada Jaifar. Pada waktu yang bersamaan, Ikrimah ibnu Abu Jahal mengikuti jejak keduanya setelah itu berhasil memenangi pertempuran di Yamamah. Ikrimah berhasil menyusul Huzaifa dan Arfajah sebelum keduanya sampai di wilayah Oman. Saat hampir tiba di wilayah itu, ketiga sahabat itu kembali menulis surat kepada Jaifar. Jaifar lantas bergabung dan bermarkas di Sahar, ibu kota Oman. Di lain pihak, Lakit juga memobilisasi pengikutnya dan bermarkas di Duba. Pertempuran antar kedua kubu pun tak bisa dihindari. Kedua pihak bertemu di medan perang dan terlibat dalam pertempuran sengit. Namun akhirnya kemenangan berhasil diraih kaum muslimin. Pasukan Islam berhasil mendapat ghanimah dalam jumlah besar. Setelah kaum muslimin keluar dari wilayah Oman, Ikrimah bin Abu Jahal bersama para pengikutnya pergi menuju ke arah Muhrah. Di sana mereka mendapati dua kelompok pasukan musuh sedang berselisih. Salah satu kelompok itu dipimpin oleh Al-Musabbih dari keturunan Bani Muharib dan pasukan lain dipimpin Syakraid. Perselisihan ini menguntungkan kaum muslimin. Ikrimah ibnu Abu Jahal lantas menulis surat kepada Syakraid dan mengajaknya bergabung. Syakraid menyambut ajakan itu hingga makin kuatlah kekuatan pasukan muslimin. Di lain pihak, pasukan Al-Musabbih makin melemah. Setelah kekuatan makin solid, Ikrimah mengirim surat pada Al-Musabbih untuk mengajaknya masuk Islam. Meski Al-Musabbih merasa khawatir dengan besarnya pasukan Ikrimah, namun ia tetap menolak. Ia tak mau memeluk Islam dan enggan tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Akhirnya Ikrimah bersama bala tentaranya pergi menuju tempat Al-Musabbih untuk menyerangnya. Pertempuran
pun kembali meletus dengan dahsyat. Allah kembali memberikan kemenangan kepada umat Islam. Sebagian kaum musyrikin kabur, sedang Al-Musabbih dan sejumlah besar pengikutnya berhasil kehilangan nyawa. Kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah dalam jumlah besar. Disebutkan di antara yang berhasil dijadikan tawanan adalah 1.000 orang bangsawan. Ikrimah lalu membagi 1/5 ghanimah itu kepada pasukan kaum muslimin dan mengirimkan 1/5 kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dibawa oleh Syakraid. Ikrimah mengabarkan kemenangan kaum muslimin itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hampir seluruh jazirah Arab berhasil diislamkan kembali setelah sempat dilanda api kemurtatan dan kekufuran. Seluruh jazirah Arab berhasil kembali ke pangkuan Islam berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan peran pasukan kaum muslimin yang ikhlas. Di lain pihak, orang-orang murtad menemui kegagalan dan kehinaan. Imam Ibnu Katsir menganalisis kejadian di Jazirah Arab sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, tidak ada satu wilayah pun di Jazirah Arab kecuali di antara penduduknya ada yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq lalu mengirimkan pasukan dan para panglima untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang tinggal di wilayah tersebut. Setiap bertemu kaum musyrikin di suatu tempat, kaum muslimin pasti berhasil memenangkan pertempuran dan menghilangkan nyawa banyak orang dari pihak musuh. Mereka juga berhasil mendapatkan harta rampasan perang dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini berlangsung sampai seluruh jazirah Arab tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, atau mereka menjadi ahli zimah pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq seperti penduduk Najran dan yang lainnya. Secara umum, peperangan melawan kaum murtad ini terjadi pada akhir tahun 11 Hijriah dan awal tahun 12 Hijriah. Perang menumpas kaum murtad itu pun berakhir. Hasilnya, semua penduduk Jazirah Arab menjadi Muslim kembali, atau pihak kafir yang terikat perjanjian untuk mendapatkan jaminan keamanan dari kekhilafahan Islam. Dan hanya kepada Allah segala pujian. Inilah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama kaum muslimin. Seluruh wilayah Arab sempat menjadi musuhnya, hingga ia dan para sahabat kala itu ibarat sehelai bulu putih di kerbau yang hitam. Namun hal ini tidak melemahkan upaya mereka untuk tetap memperjuangkan agama Allah dan berperang melawan kekufuran. Abu Bakar merasa yakin dengan janji Allah dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surah Muhammad ayat 7. Allah memberi Abu Bakar anugerah berupa kemenangan besar. Seluruh bangsa Arab pun tunduk kepadanya. Demikianlah buah iman dan Islam. Muhammad Syakir mengatakan, meskipun masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq terbilang sangat pendek, yaitu tak lebih dari 2 tahun 3 bulan 10 hari, namun masa itu dipenuhi aktivitas dan kebijakan besar. Kebijakan seperti itu semestinya membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Abu Bakar berperan besar dalam mengembangkan nilai-nilai Islam di hati para pemeluknya. Pelaksanaan tugas dan keseriusannya untuk menjalankan apa yang telah diamanahkan padanya menunjukkan keseriusannya, semangat keislaman yang sempurna, serta niat kukuh yang diiringi keimanan. Hal inilah yang menunjang perjuangan dan menjadi penguat rukun-rukun Islam. Tak mengherankan bila Abu Bakar As-Siddiq kemudian dinilai sebagai orang yang membangun kekuatan dan mengukuhkan ajaran-ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq orang yang punya pandangan jauh dalam segala urusan dan luas pemahamannya. Sedangkan saat itu banyak dari kalangan Arab Badui yang telah masuk Islam, namun keimanan belum tertanam. Allah berfirman, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke hati kalian.
Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Abu Bakar As-Siddiq bukanlah figur yang dia melihat rukun Islam dilanggar dan dilecehkan. Abu Bakar menyatakan dengan tegas ia akan memerangi mereka. Pada waktu bersamaan dalam kondisi pasukan yang terbatas itu, ia juga tetap bersikukuh mengirim pasukan pemimpin Usama bin Zaid. Ini adalah sebuah tantangan besar. Namun kekuatan Abu Bakar As-Siddiq ada pada kualitas keimanannya, dan itulah yang bisa mengatasi berbagai rintangan hingga ia berhasil menyelesaikan permasalahan besar umat saat itu. Kami Les Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.